Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Semangat pagi siswa-siswa cerdas Indonesia. Senang sekali saya, Ibu Dita, dapat kembali hadir membersamai kalian dalam mata pelajaran Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di bab kedua ini kita akan belajar tentang usaha kesehatan sekolah. Baik, saya ucapkan selamat belajar di rumah ya. Dan kompetensi dasar yang harus kalian capai di bab ini adalah siswa mampu menerapkan UKS dan melaksanakan UKS. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan usaha kesehatan sekolah meliputi pengertian, tujuan, dan kegiatannya. 2. Menjelaskan usaha kesehatan gigi sekolah atau UKGS. Menjelaskan usaha kesehatan mata atau UKM. 4. Menjelaskan usaha kesehatan jiwa atau UKJ. Setelah demonstrasi, peserta didik diharapkan mampu 1. Melakukan kegiatan mencuci tangan dengan benar. 2. Mempraktekkan cara menyikat gigi dengan benar. 3. Melakukan pemeriksaan visus mata menggunakan Snellen. 4. Melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa. 5. Mengukur tanda-tanda vital. Materi yang akan saya sampaikan di bab ini meliputi 1. UKS, 2. UKGS, 3. UKM, 4. UKJ. Baik, siswa-siswa pembelajar yang hebat, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang usaha kesehatan sekolah. Pengertian UKS. UKS adalah usaha kesehatan masyarakat yang ditujukan kepada warga sekolah, yaitu anak didik, guru, dan karyawan sekolah. Yang dimaksud dengan sekolah adalah mulai sekolah dasar atau sederajat sampai sekolah menengah atas atau sederajat. Prioritas UKS diberikan kepada SD, mengingat SD merupakan dasar, kemudian sekolah menengah. Berikutnya kita akan membahas tentang 6 dasar pemikiran UKS perlu dijalankan, tujuan UKS dan kegiatan UKS. Ya, ini dia 6 dasar pemikiran UKS perlu dijalankan karena beberapa alasan berikut. 1. Usia sekolah yang banyak, artinya golongan masyarakat usia sekolah, usia 6-18 tahun merupakan bagian yang besar dari penduduk Indonesia dan diperkirakan separuhnya adalah anak-anak sekolah. 2. Masyarakat sekolah merupakan masyarakat yang paling peka terhadap pengaruh modernisasi. 3. Anak-anak beradab dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan, sehingga mudah dibina. 4. Pendidikan kesehatan melalui masyarakat sekolah ternyata paling efektif karena masyarakat sekolah presentasinya tinggi, terorganisasi, peka terhadap pendidikan, dan dapat menyebarkan modernisasi. 5. Masyarakat sehat yang akan datang merupakan wujud kebiasaan sehat dan keadaan sehat yang dimiliki anak-anak masa kini. 6. Pembinaan kesehatan anak-anak sekolah, kesehatan jasmani, rohani, dan sosial merupakan suatu investasi bidang manpower negara kita. Baik, selanjutnya kita akan pelajari tentang tujuan UKS secara umum dan secara khusus. Secara umum, UKS bertujuan untuk meningkatkan nilai kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta rehabilitasi anak-anak sekolah dan lingkungannya, sehingga didapatkan keadaan sehat secara jasmani, rohani, maupun sosial. Sedangkan tujuan UKS secara khusus adalah mencapai keadaan sehat anak-anak sekolah dan lingkungannya, sehingga dapat memberikan kesempatan tumbuh dan berkembang secara harmonis, serta belajar secara efisien dan optimal. Berikut ini adalah kegiatan UKS atau dikenal dengan Trias UKS. HSL Artinya Health School Living. Artinya lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Terwujudnya lingkungan kehidupan sekolah yang sehat dapat dilihat antara lain melalui bangunan dan perlengkapan sekolah yang sehat, kebersihan ruangan dan halaman, sarana kakus dan air sehat yang memadai dan sesuai dengan syarat kesehatan,
Kemudian ada hubungan baik antara murid, guru, dan masyarakat ataupun dengan orang tua atau wali murid. Berikutnya kegiatan UKS yang kedua HE atau Health Education atau pendidikan kesehatan. Adanya UKS di sekolah diharapkan dapat memberikan pendidikan kesehatan dasar bagi warga sekolah yang meliputi pendidikan tentang kesehatan perorangan dan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pendidikan kesehatan tentang makanan sehat dan cara hidup sehat, pendidikan kesehatan tentang pencegahan dan kecelakaan, serta pendidikan tentang sikap, perilaku, dan kebiasaan hidup sehat. Kegiatan UKS yang ketiga adalah HSIS Health Service in School adalah usaha pemeliharaan kesehatan sekolah. Usaha pemeliharaan kesehatan di sekolah bisa melalui check-up kesehatan atau pemeriksaan kesehatan perorangan dan lingkungan secara berkala. Kemudian ada usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit menular atau bisa dilakukan dengan imunisasi, dan ada usaha kesehatan gigi di sekolah atau UKGS. Kemudian ada kegiatan merujuk anak yang sakit ke dokter atau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kemudian ada P3K dan pengobatan sederhana. Demikian tadi tentang pengertian dari UKS, kegiatan, dan tujuannya. Yuk kita bahas selanjutnya tentang materi yang kedua, yaitu usaha kesehatan gigi sekolah atau UKGS. Penyakit mulut dan gigi, khususnya penyakit karies dentis seperti ini, merupakan penyakit yang tersebar luas pada sebagian besar penduduk dunia, terutama anak-anak di bawah usia 18 tahun, sehingga penyakit ini menjadi masalah kesehatan masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya adalah pemeliharaan gigi anak-anak sekolah secara teratur dan sistematis. Di Indonesia, usaha kesehatan gigi sekolah atau UKGS dimulai pada tahun 1952. UKGS dilaksanakan oleh perawat gigi sekolah di bawah pengawasan dokter. Penyakit dan kelainan yang menjadi perhatian ialah yang berhubungan dengan kebersihan mulut dan gigi, seperti karies dentis, penyakit periodontal, bibir sumbing dan celah langit atau labiopalatoskisis, ya, seperti ini, serta tumor dalam mulut. Kegiatan UKGS meliputi 1. Pendidikan kesehatan dan kebersihan mulut serta gigi, pencabutan gigi sulung dan gigi tetap yang dapat dilakukan dengan anestesi lokal, kemudian tambal gigi tanpa PSA, tanpa perawatan saluran akar, ya, dengan amalgam pada gigi sulung dan gigi tetap. Kemudian kita lanjutkan materi ketiga tentang usaha kesehatan mata. Penyakit mata masih banyak ditemukan di Indonesia. Penyakit mata ada yang menular dan ada yang tidak menular, dan akan menyebabkan kebutaan jika tidak diobati dengan segera. Usaha-usaha yang dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit mata antara lain: 1. Mencegah timbulnya penyakit mata. 2. Mengobati dan merawat klien penyakit mata untuk menyembuhkan dan meniadakan sumber penularan. 3. Rehabilitasi penglihatan atau visus atau ketajaman penglihatan mata pasien dan rehabilitasi estetika atau keindahan. Untuk penyakit mata yang menular, contohnya adalah gonoblenore. Seperti ini ya, gonoblenore adalah penyakit mata yang terjadi pada mata bayi yang baru lahir karena ibunya menderita gonore. Gejalanya adalah mata bayi bengkak, bernanah, dan tidak dapat membuka mata. Dalam waktu 3 minggu, bola mata akan pecah dan menyebabkan buta selama-lamanya. Bila pengobatan diberikan dalam 1 minggu pertama, masih ada kemungkinan untuk tertolong. Gonoblenore dapat juga terjadi pada orang dewasa yang menderita gonore dan mengalami autoinfeksi melalui tangan atau handuk. Penyakit mata menular berikutnya adalah traukoma. Traukoma adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengan gejala mata terasa sangat gatal, seperti ada pasir pada mata dan mata sering berair.
Bulu mata dapat membalik ke arah dalam sehingga akan menggores bola mata yang berakibat luka, bernanah, dan kebutaan bila tidak diatasi. Penularan dapat terjadi melalui kontak tidak langsung seperti melalui sapu tangan, handuk, atau oleh lalat. Berikutnya adalah penyakit mata yang tidak menular. Contohnya ada xerophthalmia, glaukoma, dan katarak. Xerophthalmia. Ya, ini adalah mata yang sehat, ini adalah mata dengan kasus xerophthalmia skar. Xerophthalmia, pengertiannya adalah kekeringan pada selaput lendir atau bagian putih mata atau konjungtiva dan selaput bening bagian hitam mata atau kornea akibat kekurangan vitamin A. Berikutnya ada 10 bayi atau anak yang berisiko menderita xerophthalmia, antara lain 1. Bayi dengan berat badan yang rendah, yaitu kurang dari 2,5 kilo. Kemudian yang kedua, anak yang tidak mendapat ASI eksklusif dan tidak diberi ASI sampai usia 2 tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, anak yang tidak mendapat makanan pendamping ASI secara bermutu dan kualitas dan kuantitasnya baik. Ya. Anak yang kurang gizi atau di bawah garis merah pada Kartu Menuju Sehat (KMS). 5. Anak yang menderita infeksi, misalnya campak, diare, TBC, pneumonia, dan cacingan. 6. Anak dari keluarga miskin. Ini berhubungan dengan kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi ya. Kemudian 7. Anak yang tinggal di daerah pengungsian. 8. Anak yang tinggal di daerah dengan sumber vitamin A yang kurang dan adanya pantangan terhadap makanan sumber vitamin A. 9. Anak yang tidak pernah mendapat kapsul vitamin A dan imunisasi di puskesmas ataupun di posyandu. 10. Anak yang kurang atau jarang mendapatkan makanan sumber vitamin A. Selanjutnya adalah 4 usaha pencegahan dan pengobatan dari xerophthalmia ini. Di antaranya yang pertama, mencari anak yang jarang atau yang tidak pernah datang ke posyandu atau puskesmas dengan melakukan kunjungan ke rumah atau istilahnya sweeping atau door to door untuk diberi kapsul vitamin A. 2. Setiap bayi usia 6-11 bulan harus mendapat kapsul vitamin A warna biru. 3. Setiap balita usia 1-5 tahun wajib mendapat kapsul vitamin A warna merah 2 kali setahun. Dan ibu nifas mendapat 1 kapsul vitamin A warna merah. 4. Penyuluhan tentang manfaat kapsul vitamin A dan bahan-bahan makanan sumber vitamin A. Penyakit mata tidak menular berikutnya adalah glaukoma. Glaukoma ini adalah kondisi di mana tekanan dalam bola mata menjadi tinggi. Glaukoma biasanya ditemukan pada orang yang berusia 40 tahun ke atas. Glaukoma dapat menyebabkan kebutaan bila tidak segera diobati. Penyakit tidak menular berikutnya adalah katarak. Pada katarak, lensa mata menjadi keruh dan tidak tembus cahaya, sehingga visusnya berkurang atau buta sama sekali. Katarak biasa ditemukan pada pasien yang berusia lanjut. Berbagai penyakit mata yang telah disebutkan tadi dapat mengganggu penglihatan maupun mengurangi estetika atau keindahan mata. Untuk itu, penderita penyakit mata perlu mendapatkan usaha rehabilitasi penglihatan atau visus untuk memperbaiki penglihatan dan usaha rehabilitasi estetika untuk mengembalikan keindahan mata. Rehabilitasi visus dapat dilaksanakan dengan cara-cara berikut. 1. Menyediakan kacamata bagi penderita atau yang memerlukan. 2. Ada transplantasi kornea pada penderita yang korneanya keruh. 3. Operasi pada pasien dengan katarak. Usaha rehabilitasi estetika dapat dilakukan dengan 1. Penggunaan mata palsu. 2. Operasi pada mata yang juling. Baik siswa pembelajar yang hebat, materi pembahasan selanjutnya adalah tentang usaha kesehatan jiwa. Ya, kesehatan jiwa merupakan salah satu indikator seseorang dikatakan sehat. Dan seseorang dikatakan sehat jiwanya apabila mampu beradaptasi, emosinya stabil, percaya diri, dan berprestasi sesuai tingkat perkembangannya. Berikut ini 4 usaha pemerintah dalam bidang kesehatan jiwa. 1. Memelihara kesehatan jiwa dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
2. Mengusahakan keseimbangan jiwa dengan menyesuaikan penempatan tenaga selaras sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. 3. Perbaikan tempat dan suasana kerja dalam perusahaan dan sebagainya sesuai dengan kesehatan jiwa. 4. Meningkatkan taraf kesehatan jiwa seseorang dalam hubungannya dengan masyarakat. Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang usaha kesehatan sekolah yang meliputi 4 hal, yaitu UKS itu sendiri, UKGS, UKM, dan UKJ. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat dan mari kita lanjutkan ke dalam diskusi grup apabila ada sesuatu yang kurang jelas pada materi ini. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya and see you.